Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto, penyuluh pertanian ahli pertama, peserta Latsar CPNS gelombang 5 angkatan 16 kelompok 2, pemerintah Kabupaten Mamasa tahun 2022. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aku, Smart ASN dan instansiku yang diberikan langsung oleh Coach Sahabuddin SKM MKes selaku pengampuh materi. Adapun agenda pembahasan pada video kali ini: 1. Profil instansi, 2. Visi dan misi instansi, 3. Peran BPP dan penyuluh, 4. Uraian tugas, 5. Standar layanan, 6. Kaitan tugas dengan tujuan instansi. Profil instansi melalui peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah, Satuan Administrasi Pangkal, BPP Kecamatan Semarorong adalah Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, setelah sebelumnya bergabung di Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau disingkat BP4K. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Semarorong mempunyai wilayah binaan sebanyak 8 desa dan 2 kelurahan, terdiri dari 10 WKPP. Saat ini membina 110 kelompok tani dan 10 gapoktan. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Semarorong beralamatkan di Jalan Teratai Lingkungan Kayu Solok, Kelurahan Tabone, Kecamatan Semarorong, berjarak 3 km dari ibu kota Kecamatan Semarorong dan 45 km dari ibu kota Kabupaten Mamasa. Dalam kegiatan operasional BPP Kecamatan Semarorong telah ditempatkan beberapa petugas yang terdiri dari 1 orang koordinator BPP, 1 orang staf administrasi, dan 10 orang petugas penyuluh lapangan. Dan misi instansi, terwujudnya penyuluhan pertanian berbasis masyarakat secara terpadu melalui penyuluhan guna mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing, meningkatkan jejaring kerja dalam inovasi teknologi, mengembangkan kemandirian dan keswadayaan petani sebagai pelaku agribisnis, meningkatkan kelembagaan tani yang kuat dan tangguh, meningkatkan produktivitas potensi unggulan di bidang pertanian, mengembangkan potensi pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan, mengembangkan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. Peran BPP dan penyuluh dalam kelembagaan petani. 1. Menyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten. 2. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan. 3. Menyediakan dan menyebar informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar. 4. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha. 5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. 6. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Uraian tugas berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2020. Tugas penyuluh: 1. Melakukan rekapitulasi dan mengolah data potensi wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi. 2. Melakukan rekapitulasi dan mengolah data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. 3. Melakukan diseminasi informasi pertanian, teknis, sosial, dan ekonomi sesuai kebutuhan. 4. Mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan poktan. 5. Mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. 6. Melakukan fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana, dan prasarana poktan atau gapoktan.
Standar layanan. Bersikap dan berperilaku yang ramah dalam melayani dengan memahami kebutuhan dan permasalahan petani. Tidak menyalahgunakan wewenang jabatan terhadap petani. Selalu meningkatkan kompetensi diri sebagai penyuluh pertanian. Berkolaborasi dengan petani dalam hal peningkatan sumber daya manusia dan kualitas pertanian Indonesia. Kaitan tugas dengan tujuan instansi. Tugas pokok dan fungsi kerja yang dilakukan berjalan beriringan dengan tujuan instansi mana untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan menjadi pelaku utama yang tangguh dan mandiri dengan melakukan pembinaan dan pengembangan petani dan kelembagaan petani serta turut meningkatkan pembangunan pertanian di kabupaten. Demikianlah uraian singkat tentang tugas aku, Smar ASN dan instansiku. Terima kasih. Wassalamualaikum.